Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menjelaskan tentang materi babku berbagi infak dan sedekah. Sebelum masuk pembahasan materi, apakah kalian pernah berpikir, sungguh beruntung bukan orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlimpah? Namun demikian perlu disadari bahwa rezeki itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dan digunakan sesuai ketentuannya. Rezeki yang kita miliki bukanlah utuh menjadi hak milik pribadi, tetapi di dalamnya ada hak-hak orang lain yang harus kita berikan kepadanya. Sebagai orang yang beriman, sebagaimana seharusnya kita bersikap terhadap rezeki, atau bagaimana kita memperlakukan rezeki, dan apa keuntungan bagi kita orang-orang yang menginfakkan rezeki tersebut, saya akan sedikit menjelaskan mengenai hal tersebut yang berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Fajr ayat 15-18 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 serta 261 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu infak dan apa sih itu sedekah? Infak berasal dari kata anfaqa yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak itu berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan penerimanya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Infak dapat diberikan kepada mustahiq zakat dan juga bisa diberikan ke selain mustahiq zakat, seperti keluarga dan kerabat, bahkan untuk membiayai kebutuhan diri sendiri. Sedangkan sedekah pengertiannya lebih luas lagi, meliputi harta dan jasa, bahkan senyum pun dianggap sebagai sedekah. Misal menyingkirkan duri dari jalan itu sudah termasuk dari sedekah. Hebatnya infak dan sedekah ialah kita melakukannya secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, itu tetap menjadi hal yang baik dan tetap mendapatkan pahala. Sesuai firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Hal ini juga diperkuat di ayat 274, yang artinya orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Infak dan sedekah sebaiknya menggunakan harta yang baik, seperti yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah kaya lagi maha terpuji. Nah, lalu kepada siapa kita memberikan infak dan bersedekah? Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah
dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Infak dan sedekah hendaklah dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersedekahlah kepada kami, sungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Quran Surat Yusuf ayat 88. Setelah mengetahui apa itu infak dan sedekah dan diperuntukkan untuk siapa saja infak dan sedekah itu, selanjutnya akan dibahas lebih mendalam tentang isi kandungan dari Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wamma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi hanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Artinya, maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberi kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Nah, apa sih maksud dari ayat ini? Maksud dari ayat tersebut adalah kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Dan begitu pula sebaliknya. Jika mereka diberi kesempitan rezeki, mereka menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala menghina mereka. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Begitu pula Allah menyempitkan rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Dalam menghadapi dua kondisi seperti itu, hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diberi keluasan rezeki, hendaklah ia bersyukur, dan jika dalam kesempitan rezeki, hendaklah ia bersabar tanpa menyalahkan siapapun. Selain itu, dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 17-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Seburuk-buruknya rumah orang muslim yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Betapa mulianya orang-orang yang menyayangi anak yatim, kelak mereka akan berdampingan bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sahal bin Sa'ad, Aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan keduanya. Selanjutnya, dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan orang miskin. Orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberi makan orang miskin termasuk pendusta agama. Seperti yang dikatakan Allah dalam firman-Nya Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang kedua, ialah Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala hullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun.
pada ayat 254 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itu orang-orang yang zalim. Maksud dari ayat tersebut ialah menjelaskan tentang seruan orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib atau zakat maupun sedekah yang sunnah, dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan sebelum datangnya hari kiamat, karena setelah kiamat tiba, maka seseorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu tidak ada pertolongan dari sahabat dan kerabat, bahkan keturunan pun tak ada lagi yang peduli. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 101, apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Sedangkan pada ayat 261 yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Penjelasan dari ayat tersebut ialah menginfakkan harta dengan ikhlas dalam ketaatan dan kepadanya akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat, walaupun asbabun nuzul ayat ini berhubungan dengan kedermawaan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Keduanya menyumbangkan harta mereka ketika perang Tabuk. Namun secara umum ayat ini mendorong agar manusia gemar infak dan sedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan. Mungkin sebatas itu saja penjelasan tentang infak dan sedekah yang terdapat dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15-18 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 serta 261. Pelajaran yang dapat dipetik melalui pembelajaran tersebut ialah manusia hendaknya bersyukur untuk rezeki yang Allah anugerahkan dengan cara menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Manusia tetap harus rendah hati atas rezeki yang Allah anugerahkan padanya, karena harta hanyalah dititip pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hendaknya senantiasa bersabar dalam kesusahan dan tetap berinfak sesuai kemampuannya di jalan Allah. Infak adalah sebagai pembuktian bersyukurnya kita dan bersabarnya kita atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengisyaratkan agar menyantuni anak yatim dan duafa, serta manusia hendaknya menyeru untuk memberi makan orang-orang miskin. Allah juga menyeru kepada orang-orang yang beriman agar bersegera menafkahkan hartanya, baik yang wajib atau berupa zakat maupun yang sunnah berupa infak dan sedekah, karena harta yang diinfakkan akan menjadi penolong dan penyelamat di akhirat kelak, dan memberi infak harus dengan hati yang ikhlas agar berbalas pahala di dunia dan di akhirat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.